Saya tadi terima kasih Bu. Jadi yang dapat saya terima dari ini dari Ibu koordinasi dengan KL lainnya itu bahwasanya setiap KL lain yang saya tahu mereka berusaha untuk mencari 1.000 cara agar tidak membayarkan. Saya tidak tahu apakah dari KL ini ada yang mau membayarkan, saya tidak tahu. Yang saya dengar bagaimana caranya tidak membayarkan. Nah, Eh, ini kan 11 tahun, Bu. Kami hanya minta 5 tahun, berarti ada diskon 6 tahun. Karena jelas kalau semua mau kembali, kembalikan pada undang-undang. Undang-undang ASN yang jelas menyatakan tunjangan kinerja itu adalah hak dari PNS. Saya tadi menginginkan juga, ini kalau KL lain ini yang saling terkait ini yang istri tidak mau membayarkan dengan berbagai alasan nomenklatur ya. Nomenklatur itu loh tendik pegawai bukan dosen dapat berpindah nomenklatur nggak ada masalah. Kenapa kalau dosen akan bermasalah? Padahal itu bukan menjadi permasalahan nomenklatur. Undang saja kami. Kami akan silakan kami berdebat masalah hukum, walaupun saya bukan dosen hukum dan teman-teman lain juga dosen hukum. Apa negara ini mau nggak membayarkan intinya? Yang jelas-jelas 5 tahun hak kami. Yang sebenarnya hak kami adalah 11 tahun sejak undang-undang. Kami mengakui menteri itu perpres waktu zaman menteri Pak Muhammad Nasir mengecualikan kami. Tetapi zaman Pak Nadiem tidak dikecualikan, tapi tidak dibayarkan, tidak dianggarkan. Ini bukan BLT, tapi kami minta hak kami yang telah kami kerjakan, kami telah mengabdi kepada negara. Jadi silahkan aja undang kami adaksi, kami siap hadir berbicara masalah ini. Karena itu mungkin lebih enak karena tadi yang saya dengar semuanya itu bagaimana cara ya tidak ada aturannya, menginginkan tidak ingin membayarkan. Tapi itu jelas kami ada. Dibandingkan Kemenak, Bu, aturan kami ini lebih jelas dibandingkan Kemenak. Kemenak itu rapel dosen 3 tahun, 2015 sampai 2018. Mereka tidak ada beraturan BKN yang menyatakan tentang kelas jabatan. Tetapi di era Panadi ada kelas jabatan dosen yang telah diusulkan kepada Menpan RB. Dan negara membayarkan tahun 2021 lunas hampir 3 triliun negara membayarkan. Masalah kemampuan fiskal APBN, terus terang saya berprasangka baik negara ini punya banyak uang ya. Apakah uang dari koruptor dan sebagainya, banyak sekali negara ini punya uang. Saya membandingkan, Bu, saya membaca seluruh kementerian lembaga. Bayangkan, Kemensultan, Kemenkyu itu ya, 2025 belanja pegawainya 27 triliun. Sedangkan Kemendikbudristek yang sudah ada tukin itu hanya 15 triliun. Jumlah pegawai kami 120 ribu. Sedangkan Kemenkyu cuma 77 ribu. Sehingga rata-rata gaji pegawai Kemendikbudristek itu hanya sepertiga dari Kemenkyu. Jauh sekali ketimpangannya. Mungkin mereka 300%. Mampu negara ERB-nya berapa? Indeks reformasi birokrasi itu nggak sinkron lagi parameternya dibandingkan angka nominal persentase tukin. Kalau memang ERB parameternya, saya yakin tunjangan tukinnya Kemenkyu itu tidak 300%. Kami 0% 11 tahun pengabaian hak kami dan hanya menuntut 5 tahun, sudah diskon 6 tahun karena memang jelas itu ada di Perpres 136 2018 diturunkan dalam juknis pembayaran Bu Permendikbud 49 2020. Lebih lengkap kami dibandingkan dosen Kemenak kalau dicari-cari lagi. Ada nggak niat negara ini membayarkan? Fiskal APB itu mampu bagi kami untuk membayarkannya. Ketika kami ditahan hak kami 5 tahun bahkan 11 tahun, sekarang kami minta yang diinginkan itu bagaimana caranya membayarkan? Bisa mungkin tahun depan ya silakan, yang penting ini dibayarkan karena jelas sekali pengabaian hak dosen itu ASN yang tadi ya, tolong Bu ini disoundingkan. Kalau perlu kami dihadirkan, kalau masih berkelut masalah peraturan kami siap bertempur masalah peraturan. Tidak perlu kita sampai ke pengadilan masalah ini hukum perdata, tidak perlu ya. Karena jelas sekali, Bu bayangkan ya Bu ya, kenapa saya ini sangat sakit hati. Sangat sakit hati, saya tidak pernah merasa dosen ini sakit hati. Karena saya merasa bahagia sebenarnya jadi dosen. Ibu bayangkan, sejak terbitnya peraturan menteri, ini peraturan menteri ya levelnya Bu ya, peraturan menteri Permendikbudristek nomor 27 tahun 2022 yang mencabut hak tunjangan tugas belajar,
nominalnya 700.000 rupiah per bulan. Itu sudah 17 tahun nggak naik-naik. Dicabut, Bu, yang dulu dianggap halal tunjangan tugas belajar, sejak terbitnya Permen 27 2022 itu dianggap haram, harus dikembalikan kepada negara dalam waktu kurang dari 24 jam. Saya diminta oleh negara membalikan ke negara karena ini haram bagi saya. Artinya hak negara harus dikembalikan. Saya kembalikan, Bu, nggak punya uang. Saya pinjam di koperasi hutang. 700.000 saya cicil tiap bulan. Kurang dari 24 jam saya kembali uang itu kepada negara 7 juta. Ini uang negara, saya bayar walaupun berhutang. Sekarang kami tagih. Ini hak kami. APBN itu hanya dua tempatnya. Kerugian negara harus dikembalikan, hak orang harus dibayarkan. Dan ini kami menagih hak kami. Kembalikan ke negara, bayangkan Bu, kurang dari 24 jam uang kami kembali ke negara. Karena diminta. Sekarang saya sudah bertahun-tahun ini meminta hak kami agar dibayarkan. APBN yang membayarkan. 1 rupiah pun tidak akan keluar dari uang-uang para pemangku kepentingan, para pejabat, tetapi APBN. Saya minta ini hak hutang negara ini dibayarkan. Kami siap untuk hadir kalau masih berkulit masalah peraturan yang mereka tulis, yang mereka undangkan. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tadi. Ya, terima kasih.